Diduga permasalahan bisnis, seorang ibu dan anak di Garut, Jawa Barat dianiaya hingga babak belur. Pihak kepolisian kini telah mengamankan 3 pelaku penganiayaan. Inilah pemirsa video perusakan dan penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap ibu dan anaknya di wilayah Garut, Jawa Barat. Video ini dibagikan oleh akun media sosial Rifda Abidah, di mana Rifda dan ibunya menjadi korban penganiayaan oleh 3 orang pria yang tak dikenal. Dugaan sementara kasus ini terkait urusan bisnis, kini kepolisian telah menangkap ketiga pelaku. 1 dari 3 pelaku merupakan tenaga kesehatan yang memang memiliki urusan bisnis dengan korban. Namun yang kami sidik, maupun penyelidikan, ini kejadian pengerusakan dan penganiayaan atau secara pengeroyokan. Oh, jadi yang korbannya ini dianiaya? Ya. Berapa orang korbannya, Pak? 2 orang. 2 orang. Ibu dan anak? Ya, betul. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus penganiayaan ibu dan anak, kita sudah terhubung dengan korban penganiayaan Rifda Abidah. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rifda. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, bisa diceritakan Ibu Rifda kronologis penganiayaan tersebut yang Anda alami dan juga anak ya Bu ya? Seperti apa Bu? Kronologisnya terjadi pada saat jam 10 malam, hari Selasa 22 Maret 2022. Posisi rumah saya depan dan belakang, dapur dan di depan itu dikunci. Lalu saya dan ibu saya di kamar masing-masing sudah tidur. Tetapi kamar saya posisinya tidak dikunci karena merasa rumah aman dan tidak akan ada yang datang seperti itu. Dan tiba-tiba ada yang mendobrak pintu dapur. Lalu terjadi banyak sekali kerusuhan di dapur seperti perusakan barang. Terdengar sangat keras sekali pecahan-pecahan barang yang terjadi di dapur. Lalu pelaku sempat masuk ke kamar saya dan di situ posisinya pelaku mematikan listrik dari luar rumah sehingga listrik di rumah kami semua mati, tidak bisa menghidupkan lampu satupun. Lalu pelaku masuk ke kamar saya terlebih dahulu karena melihat bahwa kamar saya terbuka lebar. Pelaku menyenteri kamar saya lalu menyenteri saya sedang tidur. Dari situ sudah tahu ada yang masuk, tapi saya shock dan saya takut dan posisi saya di situ masih merem gitu ya. Terus mereka menyenteri saya. Sesudah itu mereka mencari-cari mana nih ibunya gitu kan. Mereka jadi mendobrak pintu di depan kamar saya. Nah, saat mendobrak pintu depan kamar saya langsung menelpon tetangga saya yang terdekat, dan kebetulan tetangga saya itu sedang tidak ada di Garut gitu ya, sedang di luar kota. Ya, Mbak Rifda. Mbak Rifda, saat kejadian itu Anda dan ibu Anda dalam satu kamar ya Mbak Rifda ya? Beda kamar, kamarnya saling berseberangan. Oke, jadi saat kejadian itu ibu Anda juga ada di kamar, kemudian pelaku menghampiri Anda terlebih dahulu, lalu menganiaya, kemudian ke ibu Anda, begitu Mbak Rifda? Enggak, ke ibu saya dulu baru ke saya. Jadi setelah mereka mendobrak pintu kamar ibu saya menelpon, sudah menelpon, saya buka WA, dari WA saya memvideo yang seperti bukti yang sudah viral ya. Sekarang ini. Video saya melihatkan bahwa mereka membobol, merusak barang seperti itu kan. Itu di saat mereka mendobrak pintu kamar mama saya gitu. Nah di situ kenapa saya berhenti video, karena ibu saya membuka kunci kamarnya, keadaan sedang tercekik oleh pelaku yang membobol masuk lewat jendela kamar ibu saya gitu. Jadi saat saya langsung pergi ke ibu saya, lari, handphone saya direbut lalu dilempar secara keras gitu sampai handphone saya rusak total. Nah di situ baru terjadinya penyiksaan di kamar ibu saya.
Ini total ada 3 pelaku, Mbak Rifda. 1 pelaku adalah teman bisnis dari Anda atau dari ibu Anda, Mbak Rifda? Saya 100% tidak mengenal siapapun yang menjadi pelaku dan saya tidak pernah melihat mereka. Oke. Sangat-sangat tidak tahu, baru pertama kali lihat. Dan saat kejadian itu, setelah kejadian Anda berapa lama kemudian Anda langsung melapor ke polisian? Mungkin terjadi penyiksaan selama kurang lebih 30 menit, baru saya bisa kabur keluar karena mereka pelaku dalam kondisi mabuk, mungkin mereka tidak sadar kalau korbannya ini bisa kabur gitu. Saya kabur, melapor ke Polsek Samarang, dan dari Polsek Samarang juga cepat tanggap dan langsung menangkap pelaku di TKP. Saat kejadian perusakan, kemudian penganiayaan, apa yang diucapkan oleh pelaku? Sempat mendengar kata-kata apa begitu, Mbak Rifda? Ya, pelaku mengancam apa kita bawa anaknya atau ibunya gitu. Kita bawa saja dua-duanya gitu kan, kita bawa. Dan saya teriak-teriak di situ, teriak-teriak tapi dibekat mulut saya, terus diseret-seret dan dilakukan penyiksaan segala macam. Lalu mereka karena dalam kondisi pengaruh obat atau mabuk, jadi kurang fokus gitu kan. Nah, mereka mengancam pembunuhan dan penyulikan seperti itu. Mau dibawa gitu. Jadi Anda dan juga ibu Anda tidak mengenal satupun dari para pelaku ini, Mbak ya? Saya tidak mengenal sama sekali. Baik. Lalu ketika para pelaku ini datang, apakah sempat ada yang dicuri dari barang-barang berharga? Total informasinya ada kerugian 15 juta ya, Mbak Rifda? Ya, kalau yang dicuri tidak ada, tapi kalau yang dihancurkan itu banyak. Seperti barang bukti yang sudah tersebar, viral juga, perabotan rumah, kaca rumah, handphone saya, dan ya paling banyak perabotan rumah. Baik, namun sekarang sudah dilakukan, sudah di atas pihak kepolisian dan ketiga pelaku juga sudah ditangkap ya, Mbak Rifda ya. Baik, semoga tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum.